Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semangat untuk kegiatannya sehari-hari di awal bulan Juli. Semoga bulan Juli membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Seperti di hari ini, aku juga mengawali pagiku dengan kegiatan rumah tangga. Hubung di sini udah jadwalnya nyuci baju, jadi aku mau mengawali kegiatanku dengan nyuci baju. Sembari aku kegiatan rumah tangga, aku mau juga sharing-sharing mengenai hidup minimalis, terutama yang akan aku bahas tentang keuangan rumah tangga ya. Jadi hari ini akan aku bahas temanya hal yang menyebabkan kita tetap over budget meski kita udah budgeting. Nah, di sini udah aku rangkum ada 5 hal pokok yang membuat kita tetap over budget meskipun kita udah menerapkan budgeting, udah nyatet nih seberapa besar pengeluaran, udah nyatet pemasukan, udah merincikannya. Ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap keuangan kita sehingga menyebabkan keuangan yang kita miliki ini tetap over budget. Di antara kelima hal tersebut, dari yang pertama yaitu tidak seimbangnya antara pemasukan dan pengeluaran. Salah satu kunci suksesnya keuangan adalah keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Namun kadang-kadang kita tuh kayak ada aja gitu ya faktor yang menyebabkan pengeluarannya jadi semakin bengkak. Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran jangan sampai besar pasak daripada tiang. Sebisa mungkin usahakan, memang sih kadang-kadang kelihatannya sepele ya hal-hal yang buat over budget. Maka dari itu dari hal yang terlihat sepele tersebut bisa mulai kita untuk skip atau abaikan supaya terjadi keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Usahakan pengeluaran kita tiap bulan itu sesuai dengan pendapatan yang kita terima. Jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kita terlebih dahulu. Pokoknya kunci pokoknya antara pemasukan dan pengeluaran harus seimbang. Jangan miliki tagihan atau cicilan yang terlalu besar sehingga akan mengganggu keuangan yang kita miliki. Hal yang kedua yang sering menyebabkan keuangan kita menjadi over budget meskipun kita udah berusaha budgeting adalah tidak membayarkan kewajiban bulanan di awal saat baru pertama kali kita terima gaji. Nah, menunda pembayaran kewajiban hanya akan menyulitkan kita di kemudian hari karena biaya pokok itu sifatnya wajib. Jadi mau nggak mau di awal mau di akhir harus kita tetap bayarin. Jadi nggak bisa kita skip atau kita tunda terlebih dahulu. Menunda hanya akan membuat masalah terlalu menjadi semakin ruwet ke depannya. Mulai sekarang kita bisa untuk mendisiplinkan diri mengutamakan pos budget apa aja yang sifatnya pokok dan wajib, seperti tagihan bulanan, belanja kebutuhan pokok sehari-hari, dan lain-lain. Pokoknya saat pertama kali terima gaji, yang harus kita bayarkan adalah pos budget yang sifatnya wajib, yang tidak bisa di-skip setiap bulannya. Setelah kita menganggarkan itu semua, baru deh sisa uangnya bisa kita kelola untuk hal-hal lain. Lanjut yang ketiga, yaitu tidak adanya pos budget emergency atau dana darurat maupun uang jaga-jaga setiap bulannya. Nah, ini yang gak kalah penting ya. Kadang-kadang kita suka kayak ingin menjerit ketika dalam 1 bulan itu pengeluaran mendadak itu tiba-tiba di luar jangkauan atau tidak terprediksi. Misalnya setelah lebaran atau setelah lebaran haji, kadang-kadang tiba-tiba banyak undangan ya, entah itu undangan hajatan dari teman, saudara, tetangga yang jumlahnya kadang-kadang bikin kita terkaget-kaget. Makanya sebenarnya dari jauh-jauh hari nih sebelum bulan tersebut datang, seyogyanya kita setiap bulannya menganggarkan minimal 100-200 ribu kita sisihkan setiap bulan untuk pos budget dana jaga-jaga yang diperuntukkan untuk kepentingan mendadak. Jadi pos budget ini dilarang untuk dipakai ya, meskipun misalnya dalam bulan yang sepi kayak bulan Muharram biasanya kan jarang ada hajat gitu, nggak terpakai, maka pada bulan berikutnya dana ini harus tetap ada, dan pada bulan berikutnya juga kita harus tetap menganggarkan senilai nominal yang setiap bulannya sudah kita rencanakan. Jadi misalnya kalau setiap bulannya kita bisa menganggarkan 200 ribu atau 100 ribu untuk pos budget jaga-jaga, pada bulan Juni lalu bulan Juni tidak terpakai, maka pada bulan Juli juga kita harus menganggarkan senilai tersebut, misalnya 100 atau 200 ribu. Dan dana yang tidak terpakai di bulan Juni pun harus dikumpulkan dengan dana yang diperuntukkan untuk bulan Juli, sehingga
kita mendapatkan 2 kali lipat dari dana emergensi tersebut. Begitupun untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi ketika ada satu bulan yang memang membutuhkan dana yang lumayan besar untuk kepentingan darurat atau mendadak, bisa kita pakai tanpa kita perlu mencari pinjaman di luar sana. Karena zaman sekarang semakin banyak kita cari pinjaman, maka akan semakin memperbesar masalah yang akan kita hadapi juga kan. Setidaknya pada bulan-bulan krusial yang membutuhkan dana cukup besar dalam kepentingan mendadak atau kepentingan darurat ini, atau kepentingan tidak terduga-duga, meskipun budget tabungan tidak bisa kita sisihkan seperti nominal biasanya, namun setidaknya tidak over budget. Hal yang keempat yang biasanya menyebabkan keuangan kita menjadi over budget meskipun kita sudah rutin budgeting adalah banyaknya list atau catatan keinginan dalam setiap bulannya. Siapa di sini yang hobi mantengin promo, sale setiap bulannya di aplikasi, apalagi di tanggal kembar. Terus kita udah bikin list tuh panjang lebar atau panjang banget, atau udah di keranjangin ya meskipun belum di check out. Membuat daftar belanja yang bukan termasuk dalam kebutuhan pokok hanya akan memakan sebagian kecil maupun sebagian besar uang yang kamu miliki. Kondisi tersebut jika berulang kali dilakukan hanya akan membuat keuanganmu terasa lebih sempit dan juga tidak cukup. Nah, mulai sekarang kita bisa sadarkan diri akan prioritas hidup dan tujuan keuangan yang ingin kita raih. Kadang-kadang kalau udah habis gitu uangnya ya, baru tuh kita sadar, wah sebenarnya kita pengen tujuan keuangan begini, sebenarnya kita pengen rutin menyisihkan atau menabung uang dalam sebulannya tuh sekian nominalnya, tapi kalau pas pegang uang tuh rasanya kayak lupa aja gitu. Nah, mulai sekarang kita bisa mengubah kebiasaan tersebut dengan tidak sering-sering mengunjungi marketplace atau e-commerce atau aplikasi belanja lainnya. Setidaknya dikurangi dulu nih intensitas biasanya yang sering kali atau setiap hari mantengin, kita bisa kurangi. Nah, kegiatan mengurangi tersebut akan membantu kita untuk mengabaikan kegiatan-kegiatan belanja impulsif atau belanja yang tidak penting. Setidaknya tidak ada list belanja yang terlalu panjang nih. Kalau bisa nanti perlahan-lahan bisa untuk skip. Kalau kita nggak butuh-butuh barang tersebut, ya nggak usah cari-cari atau nggak usah window shopping ya. Semakin sedikit list belanjaanmu, semakin banyak juga uang yang bisa kamu selamatkan dalam setiap bulannya. Maka keuanganmu akan terasa lebih longgar dan terasa lebih cukup. Hal yang kelima atau yang terakhir yang biasanya membuat keuangan kita menjadi over budget, padahal kita udah rajin budgeting atau rutin disiplin mencatat pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya, adalah tidak adanya pos budget tabungan wajib di setiap bulan yang kita miliki. Nah, di sini kondisi tersebut sama artinya kamu mengabaikan membayar dirimu terlebih dahulu saat pertama kali terima gaji. Nabung itu sama dengan membayar diri kita sendiri atas jerih payah yang sudah kita lakukan sebulan ini dalam bekerja. Coba mulai tega dan disiplin untuk langsung memotong gaji atau pendapatan kita minimal 10% setiap bulan saat kita terima gaji. Kita harus sadar saat punya cicilan saja kita rela memotong pendapatan yang kita miliki untuk bayar tagihan utang tersebut setiap bulan. Lalu kenapa untuk tabungan seakan kita tidak rela? Padahal dengan menabung kamu seperti membayar dirimu sendiri setiap bulannya. Seperti upah jerih payah yang sudah kamu lakukan dalam satu bulannya itu setidaknya ada bayarannya. Kita juga harus ingat ya, saat kondisi darurat, saat kita membutuhkan uang, hanya tabunganmu lah yang bisa menolongmu, bukan orang lain. Nah teman-teman, itu dia kelima hal yang biasanya menyebabkan keuangan kita menjadi over budget meskipun kita udah rutin budgeting, udah rutin mencatat setiap pengeluaran yang ada. Mulai sekarang kelima hal tersebut bisa kita catat di awal supaya menjadikan perbandingan mengelola keuangan kita antara sekarang dengan keuangan kita di masa lalu. Kita bisa move on sedikit demi sedikit untuk keuangan yang lebih baik dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari. Oke teman-teman, ini dia aku juga udah selesai kegiatan rumah tanggaku hari ini. Saatnya aku me timeku nggak jalan-jalan keluar, hanya minum kopi dan makan cemilan, terus istirahat sambil kipas anginan ya. Itu udah buat aku bahagia. Nah, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.